Bab 1091. Xiang Shaoyun benar-benar mencapai tahap kelima, tahap tulang sebagai senjata, dalam sekali percobaan. Jika Zhang Yuan terbangun dan menyaksikan ini, bola matanya mungkin akan keluar dari rongga matanya karena terkejut. Mungkinkah seseorang bahkan bisa menguasai teknik stimulasi batas dengan cara seperti ini? Kultivasi setiap tahap mengharuskan seseorang untuk menahan rasa sakit tingkat tertinggi. Kelengahan sesaat saja akan mengirim seseorang ke alam baka. Namun Xiang Shaoyun justru melakukan kultivasi 4 tahap secara bersamaan ketika ia berada dalam kondisi kritis seperti itu. Apakah ia masih manusia? Petir menyambar setiap inci tubuhnya. Untungnya, tulang petirnya mulai menunjukkan keajaibannya pada saat ini. Saat ia mulai mengolah tulang sebagai senjata, kemampuan penyerapan petir bawaan tulang petirnya aktif. Energi petir Starfall diserap ke dalam tulangnya, memungkinkan tulangnya untuk mengalami transformasi putaran berikutnya. Namun, melakukan hal itu saja tidak cukup. Dia masih mengasah tahapan lain dari teknik stimulasi batas dan membutuhkan energi untuk itu. Jika dia gagal dalam salah satu tahapan tersebut, dia akan mati. Pada saat krisis, untaian kekuatan jiwa menyebar dari fondasi jiwanya untuk melindungi sisa kekuatan hidupnya, menjaga hubungan antara tubuh dan jiwanya. Jika hubungan antara tubuh dan jiwa terputus, konsekuensinya akan sangat berat. Bahkan klon jiwa Xiang Shaoyun pun tidak bisa berbuat apa-apa jika koneksinya terputus. Di saat ia paling tak berdaya, kekuatan berbeda di dalam tubuhnya bergejolak, dan darahnya yang mendidih mengalir ke seluruh tubuhnya. Aura jahat meletus, membentuk hantu hitam dengan penampilan Xiang Shaoyun. Sosok hantu hitam itu tampak jauh lebih gagah dan tampan darinya, terlihat sangat menyeramkan seolah-olah dia adalah anak dari iblis terhebat dari kedalaman alam iblis, sosok yang menindas dan berkuasa. Dengan munculnya aura iblis, kekuatan hidupnya memenuhi seluruh tubuhnya, mengembalikan sebagian kehidupan pada dagingnya yang hancur. Meridiannya yang robek menyambung kembali, dan organ dalamnya disembuhkan oleh darah baru yang mengalir di dalamnya. Pengembangan teknik stimulasi batas melibatkan mendorong seseorang hingga batas kemampuannya dan membangkitkan potensi dirinya. Xiang Shaoyun khususnya memiliki potensi tersebut dalam garis keturunannya. Dia memiliki darah iblis dan manusia. Inilah esensi darahnya. Darahnya bagaikan matahari dan sungai yang dapat menyehatkan setiap inci tubuhnya, mengisi tubuhnya dengan vitalitas tanpa batas. Energi di dalam bintang kayunya mulai mengalir keluar tanpa terkendali, membantu kekuatan garis keturunannya menyembuhkannya. Tentu saja, energi dan kekuatan garis keturunannya hanya bisa memberikan kelegaan sementara. Energi petir Starfall terlalu besar. Dia harus memurnikan dan menyerap energi petir Starfall sebelum dia bisa menyelesaikan krisisnya saat ini. Momen jeda yang diberikan oleh penyembuhan itu memungkinkan tulang petirnya mulai menyatu dengan energi petir bintang. Sedikit resonansi terbentuk, memungkinkan buku panduan penguasa penakluk surga miliknya untuk mengarahkan energi petir bintang ke bintang petirnya. Sejak Xiang Shaoyun memasuki alam penguasa, kapasitas bintang petirnya telah meningkat pesat. Dengan demikian, dia dapat menyimpan energi petir jatuhan bintang terlepas dari kekuatannya. Kulit, meridian, dan organ dalamnya mencapai batasnya dan mulai menembus batas tersebut. Teknik stimulasi batas pun mulai menstimulasi tubuhnya, dan dengan bantuan darah iblisnya, ia menumbuhkan kembali kulit, meridian, dan organ dalamnya. Selama dia belum sepenuhnya memurnikan energi petir Starfall, energi itu akan terus menghancurkan tubuhnya. Dengan demikian, kulit, meridian, dan organ dalamnya berulang kali rusak dan diperbaiki. Siklus itu terus berlanjut tanpa henti, menyiksanya tanpa akhir. Akhirnya, ia mencapai titik di mana ia mati rasa terhadap rasa sakit. Ia berubah menjadi naga petir ungu saat berkultivasi, menampilkan pemandangan yang akan mengejutkan semua yang menyaksikan. Adapun Mani, ia terbang ke tempat yang berbeda dan memulai terobosan individunya. Mani telah lama menjadi kaisar iblis tingkat puncak. Sekarang setelah ia menyerap sebagian energi petir bintang, ia akhirnya mampu melangkah maju. Banyak sambaran petir menghujani Mani saat ia mencoba menerobos, menciptakan keributan yang cukup besar. Mani baru mengikuti Xiang Shaoyun kurang dari 10 tahun, namun ia telah menjadi Raja Iblis. Bisa dikatakan bahwa pertemuannya dengan Xiang Shaoyun adalah pertemuan paling beruntung baginya. Setelah berhasil menembus ke alam penguasa iblis, Mani tidak kembali ke tubuh Xiang Shaoyun. Sebaliknya, dia tetap berada tidak jauh dari sana dan berjaga-jaga. Xiang Shaoyun membutuhkan waktu 3 bulan penuh untuk menyempurnakan energi petir bintang jatuh sepenuhnya. Selama 3 bulan itu, dia merasa seperti telah mati berulang kali. Meskipun energi petir Starfall telah melemah drastis setelah bertahun-tahun disegel, energi itu masih sangat kuat dan terlalu kuat untuknya. Setelah menyerap semua energi ke dalam bintang petir dan tulang petirnya, kultivasi petirnya mencapai tahap sempurna. Tanpa kekuatan lain yang membelenggunya, dia bisa langsung menerobos ke alam berikutnya. Bertahan dari cobaan ini telah memberinya manfaat yang sangat besar.
Kulit, meridian, organ, dan tulangnya telah ditempa berulang kali, dihancurkan dan dibentuk kembali berulang kali, sehingga sangat memperkuatnya. Bagian-bagian itu dipenuhi dengan kekuatan hidup, sangat tangguh, dan kebal terhadap unsur-unsur alam dan semua senjata. Mereka telah menjadi sangat tangguh. Meridian Xiang Shaoyun telah melebar secara signifikan, memungkinkan sirkulasi energi dalam jumlah besar dan percepatan sirkulasi energinya. Ia kini dapat melepaskan energi dalam jumlah lebih besar dan lebih cepat dari sebelumnya, dan ini memberinya keuntungan luar biasa dalam pertempuran. Organ-organnya bagaikan matahari darah. Organ-organ itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang melimpah yang memasok seluruh tubuhnya dengan vitalitas tanpa batas. Vitalitas itu memungkinkan tubuhnya untuk tetap kuat setiap saat, dan memperpanjang umurnya serta memperkuat ketahanan mentalnya. Untuk menampilkan kekuatan seseorang dengan benar, dibutuhkan tubuh yang sehat. Ini berlaku untuk semua kultivator. Seluruh tulang Xiang Shaoyun telah berubah menjadi warna ungu tua. Energi petir peraknya telah menyatu dengan energi petir bintang, menandakan bahwa ia telah membentuk wujud tulang petir yang sempurna, wujud yang sama seperti yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya, Xiang Dingtian. Ini adalah fisik super yang umumnya hanya dimiliki oleh seseorang yang mengolah kekuatan petir. Namun, Xiang Shaoyun mengolah 9 kekuatan. Karena itu, fisiknya tidak sepenuhnya murni. Jika ke-9 bintangnya digunakan untuk mengolah kekuatan petir, dia akan mampu melepaskan kekuatan luar biasa dari fisik petir bawaan yang dapat bersaing dengan banyak fisik tingkat atas. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk mengubah jalur kultivasinya. Dia hanya bisa melanjutkan jalur kultivasi 9 kekuatan. Mungkin dia bisa mencapai tingkatan yang lebih menakutkan lagi dengan mengikuti jalur ini. Energi petir Starfall yang melimpah telah tersimpan di bintang petir dan tulang petirnya. Penampilannya berubah, dan dia tampak seperti putra petir, dengan listrik menari-nari di sekujur tubuhnya. Hal itu membuatnya tampak menindas dan angkuh. Tiba-tiba, kilat menyambar di langit dan menghujani dirinya. Dia membuka matanya dan menerobos sambaran kilat tersebut, memperlihatkan tatapan tajam. Bab 1092. Sambaran petir yang datang bukanlah petir biasa, melainkan petir hujan bintang, yang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan di dalamnya. Namun, Xiang Shaoyun saat ini tidak lagi takut akan hal itu. Xiang Shaoyun melepaskan fondasi jiwanya. Dengan klon jiwanya yang tertanam di dalam fondasi jiwa tersebut, dia menyambut hujan petir. Sambaran petir itu cukup dahsyat untuk langsung menghancurkan banyak gunung menjadi debu. Xiang Shaoyun mampu menangkisnya, dan dia menggunakannya untuk menempa klon jiwanya dan fondasi jiwanya. Klon dan fondasi jiwanya menjadi berkilau dan halus saat petir membersihkan kotoran di dalamnya. Untaian energi petir bintang yang dahsyat muncul di fondasi jiwanya. Xiang Shaoyun mengambil risiko besar dengan membiarkan petir menyambar klon jiwanya. Jika bukan karena tubuh utamanya telah memurnikan energi petir bintang, dia tidak akan berani mencoba hal seperti ini. Kelalaian sekecil apapun akan menghancurkan jiwanya dan mengakhiri hidupnya. Serangan petir yang berulang-ulang memungkinkan jiwa dan fondasi jiwanya menuai manfaat yang sangat besar. Kekuatan jiwanya tumbuh, dan fondasi jiwanya menjadi semakin kuat. Fondasinya kini memancarkan tekanan yang semakin menakutkan, menandakan pertumbuhan kekuatan Xiang Shaoyun. Dengan memanggil petir bintang dari langit dan menggunakan energi petir bintang di tangannya, dia tampak seperti anak petir yang menari di udara, mengguncang langit dan bumi. Jika aku tidak menghabiskan energi petir hujan bintang dengan teknik stimulasi batas, aku mungkin sudah maju 2 atau 3 tingkat. Sangat sulit untuk menentukan apakah aku mendapatkan atau kehilangan sesuatu dari pertukaran ini, gumam Xiang Shaoyun. Dia turun dari langit. Mani terbang mendekat dan berkata, "Bos, Anda terlalu kuat. Anda benar-benar berhasil memurnikan semua energi petir Starfall. Saya siap berbagi sebagian beban dengan Anda." "Tentu saja. Kurasa kau hanya ingin mengambil keuntungan dariku," kata Xiang Shaoyun, yang menyadari bahwa Mani juga telah menjadi lebih kuat. Mani tersenyum dan berkata, "Bos, seseorang dari sekte telah datang. Sepertinya ada masalah mendesak." Mari kita lihat," kata Xiang Shaoyun. Dia terburu-buru untuk terus berkembang, tetapi kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Seseorang hanya bisa menjadi kuat dengan meluangkan waktu untuk menempa diri. Xiang Shaoyun menyingkirkan formasi yang mengelilingi gunung dan berjalan keluar bersama Wang. Du Xuanhao sedang menunggu di sana. Ketika melihat Xiang Shaoyun, dia memberi hormat dengan penuh penghargaan. "Salam, Tuan Muda." "Tenang saja, Kakak Du. Apa yang begitu mendesak sehingga kau harus menunggu di sini?" tanya Xiang Shaoyun. Du Xuanhao menjawab, "Kami menerima kabar bahwa beberapa orang dari perkumpulan naga terlihat di kota Zuma dan kota Qingxiu. Sepertinya mereka berniat untuk menguasai kedua kota itu. Apakah berita itu bisa dipercaya?" "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. Perkumpulan naga dan sekte Ziling telah bermusuhan sejak lama.
Bahkan Xiang Shaoyun pun tidak mengetahui alasan permusuhan tersebut, tetapi intrusi ke wilayah mereka ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Berita itu kemungkinan besar benar. Berita itu dikirimkan kepada kita oleh orang-orang yang kita kirim. Mereka seharusnya menuntut beberapa jawaban dari kedua klan, tetapi perubahan keadaan memaksa mereka untuk kembali dengan laporan baru. Mohon ambil keputusan, Tuan Muda, kata Du Xuanhao. Ayo pergi. Kita akan bicara lebih lanjut di sekte, kata Xiang Shaoyun. Dia merasa situasinya tidak sederhana, jadi dia membawa Du Xuanhao dan Mani kembali ke sekte sebelum membahasnya. Di tengah perjalanan, ia meminta detail lebih lanjut. Du Xuanhao menceritakan semua yang ia ketahui. Ini adalah sesuatu yang terjadi setengah bulan yang lalu. Alih-alih bertindak dengan gembar-gembor besar, perkumpulan naga telah mengirim orang-orang mereka untuk menghubungi klan Ma dan kediaman King Xiu. Mereka tampaknya mencoba membujuk keduanya untuk bergabung dengan mereka. Jika mereka bergabung, perkumpulan naga akan dapat memperoleh dua wilayah baru tanpa berperang. Sikap kedua organisasi tersebut untuk sementara belum diketahui, dan terserah Sekte Ziling untuk memutuskan tanggapan mereka. Jika kedua organisasi tersebut memutuskan untuk berbalik melawan sekte tersebut, itu akan menjadi pukulan besar, dan perkumpulan naga akan semakin berani. Setelah kembali ke aula besar, Xiang Shaoyun memanggil para ajudan kepercayaannya. Saat itulah dia mengetahui bahwa Duoji telah mencapai alam pertempuran surga sebulan yang lalu. Pencapaiannya patut dirayakan. Duoji tampil lebih baik dari sebelumnya, dan ia tampak lebih muda lebih dari 10 tahun. Kini ia memiliki penampilan seorang pria parubaya yang heroik dan tidak lagi terlihat seperti pria tua seperti dirinya dulu. Ketika Xiang Shaoyun melihat Duoji, dia mengucapkan selamat, dasar pemabuk tua, kau akhirnya mengambil langkah ini. Sungguh kabar gembira. Duoji memberi Xiang Shaoyun penghormatan yang mendalam dan berkata, semua ini berkat Anda, Tuan Muda. Saya akan tetap menjadi orang cacat jika bukan karena Anda. Tidak perlu kau bersikap terlalu sopan kepadaku. Dengan ini aku mengangkatmu sebagai tetua suci sekte ini. Mulai sekarang, keselamatan sekte akan berada di pundakmu, kata Xiang Shaoyun. Ia menatap kerumunan dan berkata, apakah semua orang sudah mendengar tentang perkumpulan naga yang merekrut klan Ma dan kediaman King Xiu? Apa pendapat kalian? Pang Tongyuan berkata, mereka sudah lama tidak setia. Dengan perekrutan oleh Dragon Society, kemungkinan besar mereka akan berbalik melawan kita. Bagaimanapun, Dragon Society selalu lebih kuat dari kita. Dalam beberapa tahun terakhir, kita terus-menerus mundur dari provokasi mereka. Karena mereka telah menerima berita tentang kekacauan yang baru-baru ini terjadi, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk semakin melemahkan kita. Akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan kembali kesetiaan kedua organisasi tersebut. Sebaliknya, kita harus bersiap untuk perang habis-habisan melawan Dragon Society. Apakah perkumpulan naga akan berperang memperebutkan kedua wilayah itu? Tanya Yao Tua dengan ragu. Ya, mereka juga organisasi tingkat 7 seperti kami, dan kami selalu menjadi pesaing. Dulu, ketika pemimpin sekte masih ada, mereka pernah mengalami penghinaan di tangannya. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menginjak-injak kami saat kami sedang terpuruk. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini, kata Pang Tongyuan. Benar sekali. Dulu, pemimpin sekte itu tak tertandingi, mengalahkan orang-orang dari perkumpulan naga sampai mereka ketakutan setengah mati. Mereka mungkin datang ke sini untuk membalas dendam atas masa lalu, kata Duoji. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan mereka menduduki kedua wilayah itu, tanya Du Xuanhao. Karena mereka memaksa kita, sebaiknya kita mengabaikan semua kehati-hatian. Hancurkan kedua tempat itu dan jangan tinggalkan apapun untuk mereka, kata hantu pemangsa dengan dingin. Tidak ada gunanya mempertahankan mereka yang berhati pengkhianat. Lagi pula, yang kita butuhkan bukanlah organisasi bawahan, melainkan para ahli. Ketika kita bertambah kuat, kita tidak akan kekurangan organisasi bawahan. Memang benar, tetapi itu akan mengurangi upeti tahunan kita secara signifikan. Lagi pula, mereka masih cukup kaya, kata Pang Tongyuan. Tapi saat ini kita bukanlah tandingan perkumpulan naga. Kita pasti akan kehilangan kedua wilayah itu, kata hantu pemangsa. Kita bisa memberi tekanan pada klan Ma dan kediaman King Xiu. Peringatkan mereka bahwa jika mereka benar-benar berkhianat kepada kita, kita akan menyatakan mereka sebagai musuh bebuyutan kita. Mungkin itu akan mencegah mereka berkhianat, saran Yao Tua. Bab 1093. Semua orang berbicara saling menyela, tetapi tidak ada yang menemukan solusi. Keputusan tetap berada di tangan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menunggu mereka berhenti berbicara sebelum berkata, kita tidak bisa kehilangan kota Zuma dan kota King Xiu sekaligus. Kita akan mengirim 3 Sein dan menaklukkan kedua kota itu. Mari kita lihat apakah perkumpulan naga benar-benar punya nyali untuk memulai perang dengan kita. Kita patut mengakui keberanian Xiang Shaoyun atas kata-katanya.
Tapi jika kita melakukannya, sekte itu akan kosong untuk sementara waktu, kata Yao Tua. Ini adalah permainan persepsi. Mereka masih belum memahami kekuatan kita yang sebenarnya saat ini. Jika kita dapat mengerahkan 3 Sein sekaligus, mereka akan mengira kita memiliki lebih banyak Sein di sekte ini. Ini akan membuat mereka lebih takut kepada kita, dan mereka tidak akan mudah memprovokasi kita lagi, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan bijaksana di matanya. Pang Tongyuan bertepuk tangan dan memuji, ya, Tuan muda benar. Daripada ragu-ragu tanpa henti, lebih baik kita bertindak cepat dan mengejutkan perkumpulan naga. Mari kita lihat apakah mereka punya nyali untuk melawan kita sampai mati. Bagaimanapun, kita tidak akan mendapatkan bala bantuan, jadi sebaiknya kita ambil risiko dan mencoba menakut-nakuti perkumpulan naga. Yang lain tampak merenung sambil mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Xiang Shaoyun. Setelah berpikir sejenak, mereka pun setuju. Mereka akan menunjukkan sisi arogan sekte tersebut dan menyerang klan Ma dan kediaman King Xiu. Karena masalah itu telah tertunda cukup lama karena pengasingan Xiang Shaoyun, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka segera berangkat setelah mengambil keputusan. Xiang Shaoyun tidak berencana untuk berangkat sendiri. Dia akan tinggal dan menjaga sekte tersebut. Cukup bagi Duoji, kura-kura, dan katak untuk pergi. Lagi pula, Xiang Shaoyun adalah tuan muda sekte tersebut. Tidak perlu baginya untuk turun dari singgasananya dan secara pribadi menangani 2 organisasi pemberontak. Dia percaya bahwa Duoji akan mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Setelah menyelesaikan masalah itu, Xiang Shaoyun berjalan-jalan sendirian di sekitar sekte. Ia masih belum sempat berjalan-jalan di sekitar sekte setelah merebutnya kembali. Sekte tersebut telah pulih sebagian dan menerima beberapa anggota baru. Barisan sekte yang kosong perlahan-lahan diisi kembali, dan suasana di dalam sekte menjadi jauh lebih ramai. Tentu saja, sekte tersebut masih jauh dari kejayaannya di masa lalu. Melihat para anggota sekte yang menghormatinya di sekelilingnya, Xiang Shaoyun menghela napas dalam hati, berapa lama lagi aku bisa mengembalikan sekte ini seperti semula? Dan berapa lama lagi sekte ini bisa melampaui kejayaannya di masa lalu? Jika aku bisa memperbaiki sekte ini, itu akan menjadi cara yang baik untuk menebus kehilangan sekte ayah. Ketika ia sampai di lapangan latihan, ia melihat sekelompok anak-anak yang berusia sekitar 10 tahun. Mereka semua berlatih keras, sebagian besar dari mereka melatih kekuatan dan otot mereka. Mereka bekerja sangat keras untuk tumbuh lebih cepat daripada teman-teman sebaya mereka. Pandangannya tertuju pada seorang anak dengan kaki pincang. Tatapannya berubah lembut. Anak itu tak lain adalah Guopo. Guopo tampak jauh lebih tegap daripada beberapa bulan yang lalu, dan kakinya yang pincang jauh lebih lincah dari sebelumnya. Namun, kakinya masih memengaruhi keseimbangannya, membuat latihan kekuatan menjadi lebih sulit baginya. Bahkan, latihan kekuatan mungkin beberapa kali, atau bahkan puluhan kali, lebih sulit baginya daripada murid-murid lainnya. Untungnya, Guopo menyadari pentingnya kerja keras. Karena itu, ia mampu tetap tenang saat perlahan-lahan mendapatkan kekuatannya. Ia sekarang adalah kultivator alam dasar tahap kelima. Tampaknya mungkin ia benar-benar akan memasuki alam astral dalam setahun. Namun, masih belum diketahui apakah kakinya yang pincang akan menjadi penghalang selama terobosannya. Xiang Shaoyun awalnya berencana untuk pergi setelah melihat Guopo bekerja keras. Tingkat kultivasi Guopo masih terlalu rendah bagi Xiang Shaoyun untuk mengajarinya secara pribadi, dan itu harus menunggu sampai kaki Guopo sembuh. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak pergi, dia melihat beberapa anak menghampiri Guopo untuk mengganggunya. Dasar anak cacat, bukankah sudah kubilang jangan pernah lagi menunjukkan wajahmu di lapangan latihan? Apa kau mengabaikan kata-kataku? Tanya seorang anak bertubuh tegap dengan angkuh. Rasa takut terpancar di wajah Guopo saat dia berkata, ini adalah tempat latihan yang diberikan oleh sekte. Aku juga berhak untuk berlatih di sini. Hei, lihat dirimu, berani-beraninya membantah. Apa kau mau dipukuli sekali lagi? Tanya anak yang bertubuh tegap itu sambil mendorong Guopo. Bos, apa gunanya bicara dengannya? Pukul saja dia, desak teman-teman anak yang bertubuh tegap itu. Benar sekali. Si cacat ini tidak lebih dari sampah. Bagaimana dia bisa mendapatkan simpati adik Fuer? Dia jelas-jelas berusaha mendapatkan simpatinya. Mari kita pukuli dia sampai dia tidak bisa menunjukkan wajahnya di hadapan kita lagi, kata orang lain. Jangan mengganggu. Akan kukatakan pada instruktur, kata Guopo sambil semakin takut. Dia adalah seseorang yang telah mengalami terlalu banyak perundungan. Meskipun sekarang dia adalah murid Xiang Shaoyun, dia tidak menerima banyak pengajaran dari Xiang Shaoyun. Karena itu, dia masih kurang percaya diri. Haha, kau hanyalah seorang pengecut yang selalu mengadu pada instruktur untuk segala hal. Instruktur tadi ada di sini, jadi dia tidak akan kembali hari ini. Lupakan instruktur. Mari kita lumpuhkan kakimu yang satunya lagi juga.
Mari kita lihat apakah kau bisa terus datang ke sini di masa depan, kata anak yang tegap itu sambil tertawa puas. Maka, kelompok itu mengepung Guopo, siap untuk memukulinya. Anak-anak ini terlatih dan bisa sangat ganas dalam perkelahian. Ketika pemukulan dimulai, Guopo mulai meraung. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Dia tidak merasa kasihan melihat Guopo diintimidasi. Sebaliknya, dia merasa kasihan melihat Guopo tidak melawan dan dia menerima pemukulan itu. Itu terlalu pengecut. Jika Guopo tidak berubah, Xiang Shaoyun akan bertanya-tanya apakah Guopo adalah murid yang salah untuk diterima. Bagaimanapun, terlepas dari bakat, seseorang tidak akan mencapai kesuksesan tanpa keteguhan hati. Tepat pada saat itu, seorang gadis kecil berlari mendekat dan berteriak, "Zuang besar, berhenti." Anak-anak itu berhenti mendengar suaranya. "Adik Fu, mengapa kau terus membantu orang cacat ini? Dia tidak pantas mendapatkan kebaikanmu," tanya anak yang tegap itu dengan sedih. "Guopo sudah sangat menyedihkan, tapi kau malah mengganggunya. Apa kau tidak merasa bersalah?" kata gadis itu sambil berkacak pinggang. "Dia menyedihkan. Haha, aku akan membuatnya lebih menyedihkan lagi. Tidak ada yang boleh bertingkah menyedihkan di depanmu lagi." "Patahkan kakinya yang satunya lagi," teriak anak yang tegap itu sambil tertawa terbahak-bahak. Pemukulan berlanjut. Gadis itu ingin membantu, tetapi bocah laki-laki yang bertubuh tegap itu mendorongnya hingga jatuh ke tanah. "Ah!" teriak gadis itu. Guopo diam-diam menahan pukulan itu ketika dia melihat gadis itu jatuh ke tanah. Kilatan kejam muncul di matanya, dan dia meraung, "Jangan menindasnya." "Hei, jadi kau sudah berani melawan?" "Ya, aku sedang mengganggunya." "Apa yang akan kau lakukan?" tanya bocah bertubuh tegap itu dengan seringai. "Akan kuberi pelajaran padamu," kata Guopo, matanya bersinar terang. Bab 1094. Guopo sangat marah. Pancaran cahaya yang cemerlang terpancar dari pupil matanya, dan ketika pancaran itu mengenai bocah tegap itu, bocah itu menjadi kaku seolah-olah telah menjadi boneka. Guopo mendapatkan kekuatan dari sumber yang tidak diketahui dan mendorong semua anak di sekitarnya menjauh. Sambil menyeret kakinya yang pincang, dia menyerang bocah tegap itu. "Kau tidak boleh menindasnya," teriak Guopo seperti singa yang mengamuk sambil melayangkan pukulan ke arah bocah bertubuh tegap itu. Bocah tegap itu lebih kuat dari Guopo, tetapi dia justru berdiri diam saat pukulan itu datang. Pukulan itu membuatnya terpental, dan darah menyembur keluar. Setelah pukulan pertama yang berhasil, Guopo tampak seperti berubah menjadi anjing gila. Dia menerkam bocah tegap itu dan menghujani pukulan. Bocah tegap itu pingsan saat menerima pukulan. Dia tidak tahu bagaimana Guopo mendapatkan kekuatan untuk membuatnya kesakitan hingga menangis. Anak-anak lain ingin datang dan memukuli Guopo, tetapi ketika Guopo menoleh dan menatap mereka, mereka semua menjadi kaku seolah-olah mereka telah ditusuk tepat di tempat mereka berdiri. Guopo mengabaikan mereka dan terus memukuli bocah bertubuh tegap itu, sambil berteriak, "Kalian tidak boleh menindasnya lagi di masa depan." "Apa kalian dengar?" Bocah tegap itu tiba-tiba ambruk saat menjawab, "Aku tahu. Aku tidak akan berani melakukan ini lagi. Berhenti memukulku." Guopo terus memukuli bocah bertubuh tegap itu seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Saat itu, gadis itu akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia berkata, "Guopo, berhenti." Kata-katanya tampaknya berhasil, dan Guopo akhirnya berhenti. Cahaya di matanya menjadi jernih, dan aura jahat di sekitarnya menghilang. Anak-anak yang kaku itu akhirnya mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Mereka memasang ekspresi kosong. Ketika mereka melihat bocah tegap yang penuh luka memar itu, mereka ketakutan dan kehilangan semua keberanian untuk melawan Guopo. Guopo berusaha berdiri kembali dan melirik mereka sebelum berjalan pincang pergi tanpa berkata apa-apa. Gadis itu merasa ada sesuatu yang aneh tentang Guopo. Dia buru-buru memanggil, "Guopo, apakah kau baik-baik saja?" Alih-alih menjawab, Guopo terus berjalan pincang menjauh seperti serigala angkuh yang tak mau menerima penghinaan. Gadis kecil dan anak-anak lainnya menyaksikan kepergiannya. Mereka semua tahu bahwa mulai sekarang, mereka tidak boleh lagi membuat Guopo marah, atau konsekuensinya akan sangat berat. Sebelum Guopo bisa melangkah jauh, pandangannya menjadi kabur. Tanpa disadari, ia sudah berada di puncak gunung. Karena ketakutan, ia melihat sekeliling dengan panik dan mendapati seseorang muncul di sampingnya. Setelah melihat orang itu dengan jelas, ia buru-buru memberi hormat. "Murid ini memberi salam kepada Anda, Guru." Xiang Shaoyun menerima penghormatan itu dan berkata, "Di masa mendatang, kalian tidak diperbolehkan menggunakan teknik mata kalian kecuali dalam situasi hidup dan mati." Guopo menjawab dengan lembut, "Ya, Tuan." "Apakah menurutmu itu tidak dapat diterima?" tanya Xiang Shaoyun. "Tidak," kata Guopo, yang bahkan tidak berani mengangkat kepalanya ke arah Xiang Shaoyun. Dia tahu persis betapa kuatnya gurunya. Terlebih lagi, gurunya adalah pemimpin sekte,
seseorang yang jauh lebih penting daripada kakek Zenpengnya. Dia senang memiliki guru seperti itu, tetapi dia juga khawatir. Dia senang Xiang Shaoyun kuat, tetapi dia khawatir Xiang Shaoyun akan meremehkannya dan meninggalkannya suatu hari nanti. "Poer, angkat kepalamu dan tatap tuanmu," kata Xiang Shaoyun. Ia jarang sekali seserius ini kepada Guopo. Guopo perlahan mengangkat kepalanya, tetapi dia tidak berani menatap mata Xiang Shaoyun. Dia terus melirik ke kiri dan ke kanan. "Poer, sebagai seorang pria, jika kau bahkan tidak punya keberanian untuk menatap mata seseorang, sebaiknya kau menundukkan kepala sepanjang hidupmu," kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Barulah saat itulah Guopo bertatap muka dengan Xiang Shaoyun. "Ini baru benar," kata Xiang Shaoyun. "Kenapa kau tidak membalas saat mereka memukulimu?" "Aku takut. Mereka punya lebih banyak orang dan lebih kuat dariku," jawab Guopo setelah ragu-ragu sejenak. "Mengapa kau melupakan rasa takutmu menjelang akhir?" tanya Xiang Shaoyun. Karena..." Guopo tersipu dan tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. "Karena gadis itu," desak Xiang Shaoyun. Tidak." Guopo membantah dengan panik. "Apakah kau seorang pria? Apa kau tidak punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya?" bentak Xiang Shaoyun. Mereka seharusnya tidak menindas seorang gadis." Guopo tergagap. "Benar. Mereka tidak seharusnya menindas seorang perempuan. Mereka juga tidak seharusnya menindasmu. Semua orang setara, dan semua orang memiliki orang tua. Karena orang tuamu tidak ada, tuanmu adalah ayahmu. Karena mereka mempermalukanmu, mereka juga mempermalukan tuanmu. Kau boleh dipukuli sampai mati, tetapi kau tidak boleh dipukuli sampai mati tanpa melawan. Sebagai seorang pria, bahkan jika kau mati, kau harus mati dengan terhormat. Ingat itu. Bahkan dengan kaki yang cedera, kau tidak boleh pengecut. Kakimu bukanlah alasanmu untuk membiarkan dirimu diperlakukan semena-mena." "Apakah kau mengerti?" kata Xiang Shaoyun dengan sabar. Guopo masih dalam tahap pertumbuhan, dan karakternya masih terbuka untuk dibentuk. Tanpa bimbingan yang tepat, Xiang Shaoyun khawatir Guopo akan tersesat di masa depan. Guopo mengangguk kosong. Tidak diketahui apakah dia benar-benar mengerti apa yang dikatakan gurunya. Xiang Shaoyun melanjutkan, "Sebagai seorang pria, kamu perlu memiliki kekuatan untuk melindungi wanitamu. Bekerja keraslah. Bahkan tanpa menggunakan teknik mata, kamu seharusnya mampu mengalahkan musuhmu. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk itu?" Guopo berpikir sejenak, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Aku bisa melakukannya." "Aku tidak bisa mendengarmu." "Lebih keras," kata Xiang Shaoyun. "Aku bisa melakukannya." "Apakah kau jadi bodoh karena dipukuli? Mengapa kau berbicara begitu pelan?" "Lebih keras." "Aku bisa melakukannya. Aku pasti bisa melakukannya." Guopo meraung, melepaskan emosi yang selama ini dipendamnya. Xiang Shaoyun mengusap kepalanya dan berkata, "Itu sikap yang benar. Apapun situasi yang kau hadapi, tetaplah percaya diri dan jangan mempermalukan tuanmu." Saat ia berbicara, energi berkilauan berkumpul di telapak tangannya, dan ia menyembuhkan luka Guopo dengan untaian kekuatan hidup. Luka-luka itu sembuh, dan mulut Guopo ternganga lebar karena terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa gurunya benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa seperti itu. Guopo akhirnya memberanikan diri untuk berinisiatif dan berbicara kepada gurunya terlebih dahulu, "Guru, Anda luar biasa. Apakah kamu ingin mempelajari ini?" tanya Xiang Shaoyun. "Ya." Guopo menganggukkan kepalanya dengan berat. "Kalau begitu, kamu harus terus bekerja keras dan mencapai alam astral secepat mungkin. Ketika kamu mendapatkan kemampuan untuk menyimpan energi astral, aku akan menyembuhkan kaki kita. Saat itu, kamu bisa mulai belajar dariku," ujar Xiang Shaoyun memberi semangat. "Jangan khawatir, Guru. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sebentar lagi, aku akan memasuki alam astral," ujar Guopo dengan penuh percaya diri. Bab 1095. Setelah memberi Guopo beberapa kata penyemangat, Xiang Shaoyun mengantarnya pergi. Ia percaya bahwa jika Guopo benar-benar memperhatikan kata-katanya, ia akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan. Setelah selesai dengan muridnya, Xiang Shaoyun menuju zona terlarang di gunung belakang. Zona terlarang itu dulunya adalah wilayah burung hantu bersayap perak. Namun, bahkan setelah burung hantu itu pergi, para anggota sekte tetap menghindari tempat itu karena aura jahat masih menyelimuti daerah tersebut. Orang biasa tidak akan mampu menahan aura itu dan akan langsung terkikis hingga mati. Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk mengunjungi tempat itu selama ini. Sekarang setelah dia punya waktu luang, sudah saatnya dia mengunjungi tempat itu dan memeriksa apakah ada rahasia lain yang disembunyikan di sana. Zona terlarang sebelumnya tertutup rapat dari dunia luar dan eksis sebagai dunia independen. Setelah Dibatian menghancurkan segel tersebut, zona terlarang diselimuti energi kabur yang mencegah orang lain melihat dengan jelas apa yang ada di dalam zona tersebut. Ketika Xiang Shaoyun tiba,
Ia mendapati bahwa sejumlah besar aura burung hantu bersayap perak masih tersisa dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Alih-alih langsung menyerbu ke zona tersebut, Xiang Shaoyun mengirimkan inderanya ke dalam untuk memahami situasi sebelum masuk. Ia menemukan sebuah jurang yang memancarkan energi dalam jumlah besar. Xiang Shaoyun yakin bahwa jurang itu adalah tempat tinggal burung hantu bersayap perak. Dia mencoba menjelajahinya lebih jauh, tetapi inderanya mencegahnya memasuki jurang tersebut. Dia semakin yakin bahwa sesuatu yang tak terduga dapat ditemukan di jurang itu. Xiang Shaoyun tidak lagi ragu untuk memasuki zona terlarang. Sejumlah besar energi api menyembur keluar dari tubuhnya dan membakar energi jahat di udara sekitarnya, mencegah energi jahat itu merusak tubuhnya. Ia segera mencapai jurang. Ketika ia melihat ke dalam, ia melihat lapisan energi kabur yang menghalangi pandangannya, mencegahnya melihat dengan jelas. Tempat apa ini sebenarnya? Rasanya aneh, gumam Xiang Shaoyun sebelum melompat ke jurang. Dia merasa bahwa jurang itu menyembunyikan sebuah rahasia. Jika tidak, tempat itu tidak akan terasa begitu misterius. Setelah melewati lapisan energi, ia mencium aroma burung hantu dan mencium bau busuk kuno di udara yang memberinya sensasi agak aneh. Sambil tetap waspada, Xiang Shaoyun melanjutkan perjalanannya menuruni jurang. Tampaknya tidak ada bahaya di sana. Akhirnya ia tiba di dasar. Ia menemukan sebuah sungai bawah tanah di dasar jurang. Tidak diketahui dari mana sungai itu berasal dan kemana sungai itu mengalir. Air mengalir dengan tenang, memberikan sensasi aneh yang sama. Pupil mata Xiang Shaoyun menyempit, dan ia diliputi kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa ada sungai seperti itu di dalam sekte tersebut. Air sungai itu berwarna hitam pekat, membuat sungai itu tampak sangat aneh. Air apa ini, dan apa yang disembunyikan sungai ini, gumam Xiang Shaoyun. Ia berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan ke hulu, mencoba menemukan sumber sungai tersebut. Ia meningkatkan kecepatannya dan melaju dengan cepat. Dengan kecepatan seorang sovereign, seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai hulu sungai. Namun, ia segera menyadari bahwa sungai itu tampaknya berasal dari tempat yang sangat jauh, seolah-olah ia tidak akan pernah bisa mencapai sumbernya. Lebih jauh lagi, sejauh apapun ia pergi, dinding jurang tetap mengelilinginya, seolah-olah sungai dan jurang itu adalah satu kesatuan. Setelah berpikir sejenak, ia terbang ke atas untuk mengetahui lokasinya saat ini. Saat itulah ia menyadari bahwa jurang itu telah menjadi sangat dalam. Setinggi apapun ia terbang, ia tidak bisa keluar dari jurang itu. Dia merasa gelisah. Apakah ini ilusi? Gumam Xiang Shaoyun ragu-ragu sambil mengamati sekelilingnya. Bahkan setelah mengerahkan inderanya hingga batas maksimal, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Sepertinya aku harus gigih sampai akhir jika ingin memahami tempat ini, kata Xiang Shaoyun dalam hati. Dia melanjutkan perjalanan ke hulu. Waktu yang tak terhitung lamanya berlalu. Xiang Shaoyun merasa seperti telah melakukan perjalanan selama 1 atau 2 bulan, namun sumber sungai itu masih belum terlihat. Keputusasaan melanda dirinya saat ia berteriak, tempat macam apa ini sebenarnya? Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dan dia melancarkan serangan dahsyat ke sungai. Ledakan. Orang mungkin mengharapkan air akan terciprat, tetapi sebaliknya, sebuah kapal tulang muncul. Kapal itu memancarkan aura aneh, dan 2 kerangka tulang dapat terlihat di kapal tersebut. Seluruh pemandangan itu sangat menyeramkan. Kata-kata berwarna merah darah, Grotto Fairy, terlihat di layar kapal, dan itu memberikan kesan yang menyeramkan. Fairy Gua. Apa ini? Xiang Shaoyun tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami sesuatu yang begitu aneh. Dia tidak mendarat di kapal. Perlahan, kapal itu tenggelam kembali ke sungai. Mata Xiang Shaoyun berbinar saat dia akhirnya memutuskan untuk bergegas turun dan naik ke kapal. Terlepas dari bahaya yang mungkin terkandung di dalam kapal itu, dia tetap ingin mengungkap rahasianya. Alih-alih menyerangnya saat ia naik ke kapal, kedua kerangka itu terus mengemudikan kapal, dan kapal tersebut tenggelam ke sungai. Ketika kapal sepenuhnya tenggelam, Xiang Shaoyun menemukan bahwa air tidak mengalir deras ke arah kapal. Seolah-olah ada semacam kekuatan yang membelah air. Tidak ada energi yang dapat dirasakan berasal dari kapal, membuat seluruh kejadian itu sangat aneh. Karena Xiang Shaoyun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia memutuskan untuk tidak berpikir. Dia duduk bersila dan membiarkan kapal membawanya kemanapun tujuannya. Dia menjaga kondisi tubuhnya tetap optimal, dan dia mengerahkan inderanya hingga batas maksimal, mencoba melihat apakah dia akhirnya dapat menemukan sesuatu. Namun, temuannya mengecewakannya. Air sungai di sekeliling kapal itu seperti penghalang alami yang sepenuhnya mengisolasi dirinya dan kekuatannya dari dunia luar, mencegahnya merasakan apapun di luar kapal. Waktu yang tidak dapat ditentukan berlalu. Kapal tulang itu akhirnya tiba di dasar sungai, dan pemandangan yang sama sekali berbeda muncul di hadapannya. 4 kapal tulang serupa muncul di hadapannya, masing-masing berhenti di tempat yang berbeda seolah menunggu penumpang.
Xiang Shaoyun juga menemukan bahwa semakin banyak orang yang datang dengan cara yang sama seperti dirinya. Mereka datang dari berbagai arah, dan setiap orang berada di alam fondasi jiwa. Beberapa datang dalam kelompok bertiga, beberapa dalam kelompok yang lebih besar, dan beberapa sendirian seperti dirinya. Semua orang waspada saat bertemu satu sama lain. Xiang Shaoyun diliputi kebingungan. Dia tidak tahu di mana tempat ini, dan dia tidak tahu dari mana semua orang ini berasal. Bab 1096. Selain lebih dari 100 manusia yang muncul, ada beberapa ras lain yang juga hadir. Ciri-ciri unik mereka menunjukkan bahwa mereka bukan manusia, dan mereka juga tampak kuat. Setelah mengamati semua kapal tulang, Xiang Shaoyun melihat sebuah pintu misterius. Pintu itu sangat besar, seolah-olah itu adalah gerbang surga. Pintu itu berdiri tegak, dengan ukiran naga, phoenix, dan binatang buas tingkat tinggi lainnya. Pintu itu tampak kuno, megah, dan mistis. Seolah-olah dunia yang sama sekali berbeda berada di balik pintu itu. Rahasia tempat ini mungkin dapat ditemukan di balik pintu itu. Xiang Shaoyun berdiri di atas kapal dalam diam. Ia mengamati sekelilingnya dengan dingin, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak jauh darinya berdiri sebuah rune. Rune itu menatap Xiang Shaoyun dan berteriak, "Nak, dari mana kau datang? Aku tidak pernah melihatmu selama pertempuran sungai bawah tanah." Kata-katanya menarik lebih banyak perhatian ke Xiang Shaoyun. Tatapan itu dipenuhi permusuhan, seolah-olah mereka akan melubangi tubuh Xiang Shaoyun. Baru kemudian Xiang Shaoyun menyadari bahwa mereka semua adalah penguasa tingkat lanjut. Tak satu pun dari mereka adalah penguasa biasa. Aku sama sekali tidak tahu apa itu pertempuran sungai bawah tanah. Bisakah kau menghilangkan keraguanku? Tanya Xiang Shaoyun dengan santai. Kata-katanya dipenuhi nada provokatif, menyebabkan tatapan yang tertuju padanya dipenuhi niat membunuh. Seseorang berkata, karena dia bahkan tidak tahu apa itu pertempuran sungai bawah tanah, kemungkinan besar dia hanyalah orang biasa yang datang ke sini secara tidak sengaja. Singkirkan saja dia dan jangan buang waktu lagi. Aku bisa mengatasi ikan kecil seperti ini, kata si rune sambil mencibir, lalu menyerang. Banyak rune muncul, saling bersilangan, dan membentuk telapak tangan. Telapak tangan itu menerobos air sungai dan melesat ke arah Xiang Shaoyun. Rune-rune itu sangat merusak, mampu mengubah seseorang menjadi daging cincang seketika. Xiang Shaoyun terbewilderet saat melihat telapak tangan itu bergerak tanpa hambatan di dalam air. Dia tidak mengerti mengapa sungai tidak menghentikan telapak tangan itu untuk melangkah lebih jauh dari kapal. Dia tidak diberi banyak waktu untuk berpikir. Dia melayangkan pukulan ke arah telapak tangan itu. Dua serangan dahsyat itu bertabrakan, menciptakan suara yang teredam. Namun, tidak ada riak sedikit pun yang terbentuk di air, seolah-olah tabrakan itu hanyalah ilusi. Hal ini semakin membingungkan Xiang Shaoyun. Sungai jenis apakah ini, dan bagaimana sungai ini terbentuk? Semuanya sangat aneh. Ahli rune itu terkejut karena Xiang Shaoyun ternyata mampu memblokir serangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiang Shaoyun hanyalah seorang penguasa tingkat pertama. Sepertinya kau tidak sepenuhnya tidak berguna. Terima serangan keduaku, teriak pengguna rune itu sambil menyerang dengan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan yang terbuat dari rune bergabung membentuk seekor kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan melesat ke arah Xiang Shaoyun. Ia sangat kuat, memancarkan kekuatan seorang penguasa tingkat 7. Penguasa biasa manapun tidak akan mampu bertahan hidup. Namun, Xiang Shaoyun bukanlah penguasa biasa. Dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Petir berkumpul di tinjunya, lalu menyembur keluar seperti sungai petir, menghasilkan benturan dahsyat lainnya. Dampak dari benturan ini juga dengan cepat dinetralisir oleh sungai petir tersebut. Pada saat itu, seorang ahli iblis berteriak, sungai bawah tanah memiliki kekuatan kehampaan. Kau tidak akan bisa membunuhnya dengan ini. Tunggu saja sampai kita mencapai gua. Nak, anggap dirimu beruntung. Sebaiknya kau jangan mengikuti kami nanti, atau kau akan mati dengan mengerikan, kata pria bertopeng rune itu sambil mencibir. Xiang Shaoyun bahkan tidak repot-repot menjawab. Sekali lagi, dia mulai merenungkan rahasia sungai bawah tanah ini. Dia mengeluarkan beberapa barang secara acak dan melemparkannya ke sungai. Barang-barang itu langsung lenyap begitu menyentuh air. Dia menjadi semakin heran. Yang lain memandangnya seolah dia idiot, yang membuatnya merasa agak sedih. Kamu berasal dari mana? Adakah yang bisa memberitahuku tentang sungai ini? Tanya Xiang Shaoyun. Sayangnya, semua orang mengabaikannya. Baiklah, karena kau menolak untuk bicara, aku akan memaksanya bicara, kata Xiang Shaoyun sambil menyerang rune tersebut. Sinar pedang jari emas melesat dengan cepat, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Rune itu sangat kuat dan memiliki waktu reaksi yang cepat. Meskipun begitu, dia baru menyadari sinar itu ketika sudah tepat di depan dadanya, sehingga dia tidak punya pilihan selain menangkis sinar itu dengan telapak tangannya. Namun,
begitu dia menyentuh pancaran sinar itu, pancaran tersebut meledak dengan energi menyengat berwarna emas dan, bersamanya, menyelimuti rune tersebut. Penghalang pertahanannya runtuh saat energi emas meresap ke kulitnya dan menyiksanya. Ratapan kesakitan terdengar dari mulutnya. Pakar iblis yang tadi mengerutkan kening dan bergumam, apa ini? Mengapa dia bisa melukai seseorang di sini? Energi di sungai itu tidak akan langsung menghabiskan semua energi. Orang itu terluka karena dia tidak bisa menangkis serangan itu, jawab seseorang. Setelah serangan itu berhasil, Xiang Shaoyun berkata, katakan padaku, atau kau akan terus menikmati penderitaan ini. Mimpi saja, teriak si rune. Seketika itu juga, lapisan rune berkilauan membungkus tubuh sang ahli rune, melindunginya dari bahaya lebih lanjut. Pada saat yang sama, sebuah tombak hitam muncul di tangannya. Dia melancarkan beberapa serangan dengan tombak itu, berusaha membunuh Xiang Shaoyun. Sayangnya bagi Xiang Shaoyun, ia langsung memblokir serangan tersebut dan hanya mengalami kerusakan minimal. Alih-alih bertahan, Xiang Shaoyun menusuk dengan jarinya beberapa kali, menggunakan teknik pedang jari flux untuk menyerang rune tersebut beberapa kali. Xiang Shaoyun tidak menahan diri. Kekuatan bertarungnya setara dengan penguasa tingkat puncak, oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia cukup kuat untuk melukai penguasa tingkat 7. Diserang berulang kali, sang ahli rune merintih kesakitan. Rasa sakit yang menusuk itu membuatnya berharap dia mati. Jika bukan karena ketahanannya, dia pasti sudah pingsan karena kesakitan. Apakah kau sedang berbicara? Tanya Xiang Shaoyun. Ya, aku akan bicara. Hentikan, akhirnya rune itu menyerah. Xiang Shaoyun berhenti menyerang dan menunggu rune itu berbicara. Tetapi sebelum rune itu bisa mengatakan apapun, pintu terbuka. Semua orang menjadi gembira. Inilah momen yang telah mereka tunggu-tunggu. Hal-hal yang mereka dambakan dapat ditemukan di balik pintu itu. Xiang Shaoyun merasa gugup karena tidak tahu apa yang akan dia temukan di balik pintu itu. Tepat ketika dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus masuk, pancaran energi melesat keluar dari pintu dan menarik mereka semua masuk ke dalam. Bab 1097. Energi dari pintu itu tak terbendung. Tak seorang pun bisa berbuat apa-apa ketika semua orang tertarik ke dalam pintu. Xiang Shaoyun fokus merasakan energi itu alih-alih melawan. Klonnya dapat merasakannya dengan jelas, energi itu tampaknya merupakan semacam kemauan keras, bukan kekuatan khusus. Rasanya jika dia benar-benar melawan, dia mungkin akan terbunuh. Xiang Shaoyun tidak melawan, tetapi ia semakin penasaran dengan tempat ini. Saat ia berdiri di atas sesuatu lagi, pemandangan di hadapannya telah berubah sepenuhnya. Tempat itu bagaikan surga. Suara kicauan burung terdengar terus-menerus, bunga-bunga bermekaran, dan aliran sungai mengalir dengan tenang. Tempat itu tidak tampak berbahaya, sangat berbeda dari ekspektasi semua orang, mengingat dari mana mereka berasal. Semua orang benar-benar tercengang. Mereka datang ke sini setelah mengalami banyak kesulitan. Karena itu, mereka sulit menerima kenyataan bahwa inilah tempat yang telah mereka datangi. Lagi pula, sebuah gua seharusnya dipenuhi dengan aura kuno, tetapi tempat ini sangat berbeda dari legenda. Tiba-tiba, rune itu menyerang Xiang Shaoyun, meraung, "Nak, serahkan nyawamu." Dia tidak peduli tempat apa ini. Prioritasnya adalah membunuh Xiang Shaoyun dan menghapus rasa malunya. Rune itu terlahir dengan kecepatan luar biasa. Dia juga memiliki energi gelap yang kuat yang memungkinkannya melepaskan serangan yang mengerikan. Namun ketika dia menyerang, dia gagal melepaskan kekuatan sebenarnya. Sebaliknya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya, yang jauh kurang merusak daripada kemampuannya. Dia terkejut. Xiang Shaoyun bereaksi dengan melayangkan pukulan. Dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan energi astral dan hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya. Serangan mereka bertabrakan, dan rune itu terlempar jauh. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa sekuat ini padahal energi astralmu ditekan, seru ahli rune itu dengan takjub sambil memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk mundur dengan cepat. Aku bisa dengan mudah menjagamu di lingkungan manapun, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Dia melangkah maju, bersiap untuk menyerang rune tersebut. Karena rune itu telah bertindak melawannya beberapa kali, dia siap untuk membunuhnya. Semuanya, tunggu apa lagi? Ayo, tangkap dia. Dia tidak sampai di sini melalui kompetisi, teriak ahli rune itu dengan panik. Kau bahkan tak bisa menghadapi orang kecil. Lihat saja bagaimana aku menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan satu gerakan, kata seseorang berkepala sapi. Dia menyerang Xiang Shaoyun dan melayangkan pukulan ganas ke depan. Si kepala sapi juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun begitu, pukulannya tidak bisa diremehkan, pukulan itu dengan mudah bisa menghancurkan batu besar. Xiang Shaoyun membalas pukulan itu dengan pukulannya sendiri. Pukulan mereka bertabrakan, dan seperti rune, kepala sapi itu terlempar. Semua orang di sekitar mereka tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda itu akan begitu gagah berani.
Bahkan kepala sapi, yang rasnya dikenal karena kekuatan fisiknya, bukanlah tandingannya. Apa kalian tidak malu berbicara seenaknya dengan kekuatan sekecil ini, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir sebelum bergegas maju. Sekalipun dia tidak bisa menggunakan energi astral, dia tetap bisa berlari dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Si kepala sapi berteriak, "Nak, jangan terlalu sombong." Kepala sapi itu memancarkan aura eksplosif, dan uap putih keluar dari hidungnya. Dia jelas sangat marah saat melepaskan seluruh kekuatannya dan menyerang Xiang Shaoyun. Kepala sapi itu memiliki fisik yang jauh lebih kuat daripada Xiang Shaoyun. Tinjunya melesat seperti batu besar yang mengancam akan menghancurkan Xiang Shaoyun hingga mati. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut dan membalas pukulan besar itu dengan tinjunya yang kecil. Kedua tinju itu berbenturan sekali lagi, dan terdengar suara tulang retak. Retakan. Pukulan itu mematahkan lengan kepala sapi itu, dan dia terlempar sekali lagi. Ketika ahli rune melihat kengerian Xiang Shaoyun, dia buru-buru menyelinap pergi karena takut. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan kepala sapi itu. Apa yang terjadi pada kepala sapi itu tidak ada hubungannya dengannya. Namun, Xiang Shaoyun tidak berniat mengampuninya. Seperti anak panah, Xiang Shaoyun menerjang dan mengejar pendekar rune itu dalam sekejap mata. Dia menendangnya. Pendekar rune itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum terlempar ke semak-semak. Xiang Shaoyun terus maju dan menginjak rune tersebut. Jadi, kau masih akan bersikap sombong padaku. Sebaiknya kau lepaskan aku. Aku bagian dari ras rune. Jika kau menyinggung kami akan membalas dendam padamu kemanapun kau pergi di masa depan, kata rune itu dengan tegas. Xiang Shaoyun tak sanggup menanggapi. Ia mengerahkan lebih banyak tenaga dan mendorong rune itu ke tanah. Rune itu merasa terhina dan mulai meraung marah. Sayangnya, meraung adalah satu-satunya yang bisa dilakukannya, dan ia semakin menderita karenanya. Tak seorang pun datang membantunya, mereka hanya berpencar mencari apa yang menjadi tujuan kedatangan mereka ke tempat ini. Si kepala lembu juga tak lagi berani bersikap sombong, dan ia segera melarikan diri. Xiang Shaoyun menendang rune itu ke kakinya dan berkata, "Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kau berani menolak pertanyaan apapun, kau akan dipenggal kepalanya." Rune itu tak lagi berani melawan. Ia berulang kali mengangguk sambil bersumpah dalam hati, "Untuk saat ini aku akan mengikuti kata-katanya. Setelah aku mendapatkan kembali kemampuan untuk menggunakan energi astralku, aku pasti akan melenyapkannya." Bagaimana kalian semua bisa sampai di sini? Tempat apa ini? Ceritakan semua yang kalian ketahui, tuntut Xiang Shaoyun. Rune itu tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya apa yang dia ketahui. Sungai bawah tanah itu dikenal sebagai sungai ruang waktu. Setiap 1000 tahun, sungai itu akan muncul di lokasi yang berbeda. Setiap kemunculannya akan menyebabkan banyak ahli berebut peluang yang ditawarkan sungai tersebut. Sungai ruang waktu akan muncul secara acak di waktu dan lokasi yang acak pula. Dengan demikian, sangat sedikit orang yang cukup beruntung untuk menemukannya. Selain itu, seseorang harus berada di alam fondasi jiwa agar memenuhi syarat untuk memperebutkan peluang yang ditawarkan sungai tersebut. Mereka yang berada di bawah alam tersebut tidak akan mampu menahan kekuatan ruang waktu. Pada saat yang sama, mereka yang berada di atas alam fondasi jiwa juga tidak dapat memasuki sungai tersebut karena kekuatan sungai yang tak terbayangkan akan menolak mereka. Semua orang lainnya datang dari sungai ruang waktu dan hanya masuk setelah melalui kompetisi yang sengit. Setelah mendengarkan semua yang dikatakan oleh para ahli rune, Xiang Shaoyun terkejut dan tercengang. Apakah orang-orang dari Gurun Selatan muncul di Gurun Barat ataukah dia yang muncul di Gurun Selatan? Xiang Shaoyun bertanya, bagaimana dengan gua ini? Di mana tepatnya tempat ini? Kita masih berada di dalam sungai ruang waktu. Konon sungai ini terhubung ke suatu tempat di luar ruang dan waktu. Kita juga tidak tahu persis di mana tempat itu berada, jawab makhluk berukir rune tersebut. Bab 1098. Setelah mengetahui lebih banyak tentang tempat ini, mata Xiang Shaoyun berbinar-binar karena kegembiraan. Ini adalah gua ruang waktu dengan peluang besar. Beberapa orang bisa menjadi orang suci di sini, beberapa bisa mendapatkan penyucian dan mengalami kelahiran kembali, dan yang lain bisa mendapatkan manfaat serupa. Singkatnya, selama seseorang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, ia akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, hanya 1/10 dari orang-orang di sini yang bisa keluar hidup-hidup. Bisa dikatakan gua itu memiliki tingkat kelangsungan hidup 10%. Namun, gua itu seperti surga. Tidak ada bahaya yang terlihat, sehingga Xiang Shaoyun tidak mengerti bagaimana tempat itu bisa begitu mematikan. Bolehkah aku pergi sekarang? Tanya rune itu dengan lembut. Ya, tapi kau harus ikut denganku. Aku masih belum punya pengawal, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum acuh tak acuh. Wajah ahli rune itu muram. Jelas bahwa Xiang Shaoyun berusaha menjadikannya pelayan. Namun, dia tidak punya pilihan.
Xiang Shaoyun terlalu kuat, mungkin salah satu yang terkuat di sini. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Sumber kekuatan fisik Xiang Shaoyun yang luar biasa tentu saja adalah teknik stimulasi batas. Dagingnya telah ditempa secara menyeluruh. Kulit, daging, meridian, organ, dan tulangnya telah dibentuk ulang, menjadi semakin sempurna dan sangat kuat. Xiang Shaoyun pada dasarnya adalah seekor binatang buas di antara manusia dengan kekuatan fisik yang tak tertandingi. Mungkin hanya beberapa binatang iblis tingkat atas yang dapat menandingi kekuatan fisiknya. Kekuatan inilah yang membuat Xiang Shaoyun dapat dengan mudah mengalahkan ahli rune dan kepala sapi. Alih-alih menekannya, lingkungan gua justru membantunya menampilkan keunggulannya. Xiang Shaoyun dan ahli rune itu melanjutkan perjalanan lebih dalam ke dalam gua untuk mencari apapun yang membuat tempat ini begitu istimewa. Gua itu sangat luas dan terasa sama seperti dunia luar. Satu-satunya perbedaan adalah gua itu jauh lebih tenang dan indah. Banyak binatang kecil berkeliaran di seluruh gua, tanpa menunjukkan rasa takut kepada para penyusup. Jika beberapa gadis muda dibawa ke sini, mereka mungkin akan jatuh cinta dengan tempat ini. Gua itu adalah lokasi yang sempurna bagi seseorang untuk bermeditasi dalam keheningan dan menjauhi dunia. Tetapi semakin sempurna surga itu tampak, semakin tidak pada tempatnya segala sesuatu tampak. Xiang Shaoyun tidak terburu-buru untuk maju. Dia terus-menerus mengamati sekeliling, mencoba mendapatkan gambaran yang jelas tentang gua itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Akhirnya, dia menemukan tempat yang aneh. Tidak jauh darinya ada bangunan terapung. Dia mengeluarkan rune dan bergerak cepat menuju bangunan terapung itu. Ketika mereka tiba, mereka mendapati bahwa beberapa orang lain telah datang sebelum mereka. Bangunan terapung itu kuno dan kasar, dibangun dari batu bata kuno. Seseorang dapat melihat segala sesuatu di dalam rumah hanya dengan sekali pandang. Di dalam rumah terdapat tempat tidur batu. Di atas tempat tidur batu itu duduk sebuah kerangka. Selain itu, rumah itu benar-benar kosong. Seseorang melompat ke udara untuk melihat rumah dan kerangka itu lebih jelas. Namun tanpa energi astral, dia tidak bisa terbang atau melampaui ketinggian 100 meter hanya dengan melompat. Akan tetapi, dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Sebuah rantai meluncur dari tangannya dan mengaitkan rumah batu itu. Menggunakan rantai itu, dia melanjutkan pendakiannya. Dia sangat lincah. Hanya butuh waktu singkat baginya untuk mencapai rumah itu. Tetapi ketika dia tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah kekuatan penolak muncul dari rumah itu dan melemparkannya jauh. Dia terhempas ke tanah dan mulai batuk darah dengan hebat. Dadanya cekung, sepertinya dia menderita luka yang parah. Orang-orang yang hadir merasa ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa rumah itu benar-benar memiliki segel seperti itu di sekelilingnya. Kalian manusia fana datang lagi untuk mengganggu tidur tuanku. Kalian pantas mati, ucap kerangka di dalam rumah itu, membuat semua orang ketakutan lagi. Kerangka itu tidak memiliki darah dan daging. Bagaimana mungkin ia berbicara? Namun, bukan hanya kerangka itu berbicara, ia juga terbang keluar rumah. Dengan tongkat tulang di tangan, ia mendarat di tanah. Cahaya tajam terpancar dari rongga matanya yang kosong, membuat semua orang takut untuk menatapnya. Semua orang mundur, khawatir kerangka itu akan menimbulkan masalah bagi mereka. Seseorang berseru kaget, kau berasal dari ras tulang. Ras tulang adalah ras yang sangat aneh. Setiap anggotanya lahir dari kerangka yang telah bermutasi setelah berhasil bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa membusuk. Tidak semua kerangka akan menjadi anggota ras tulang, tetapi setelah anggota pertama ras ini muncul, mereka mengumpulkan mayat untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk terlahir kembali. Setelah lahir, mereka akan berwujud kerangka tanpa ingatan apapun. Seperti anggota ras lain, anggota ras tulang tumbuh perlahan sebelum membentuk kesadaran unik dan menjadi ahli yang unik. Orang yang berbicara itu mengenali kerangka tersebut sebagai anggota ras tulang karena rune tulang yang unik pada kerangka tersebut. Bagus. Sekarang setelah kalian tahu, kembalilah ke tempat asal kalian. Ini adalah wilayah ras tulang. Jika kalian manusia mundur, kalian akan selamat. Jika tidak, kalian semua akan mati, kata kerangka itu. Pada saat itu, seseorang menunjuk ke arah tertentu dan berkata, saya rasa ada beberapa bunga tulang kehidupan di sana. Saya juga melihat beberapa tumbuhan penguasa lainnya. Semua orang menoleh. Benar saja, beberapa tangkai tumbuhan berbunga tumbuh di lereng tertentu. Pemandangan itu seketika membuat mata mereka berbinar. Dasar bajingan serakah. Peringatan terakhir. Pergi atau matilah, teriak kerangka itu dengan marah. Namun, semua orang dibutakan oleh keserakahan. Mereka mengabaikan kerangka itu dan bergegas menuju tanaman herbal. Kalian sedang mencari kematian, geram kerangka itu. Dengan tongkat tulangnya terangkat, ia menyerang mereka. Kerangka itu tidak terpengaruh oleh penekanan energi gua dan bisa terbang di udara. Ia bahkan bisa menggunakan energi unik dari klan tulang.
Sebuah rantai berwarna putih keperakan muncul dan menghantam sekelompok orang tersebut. Meskipun semua orang mungkin kehilangan akses ke energi mereka, mereka tetap memiliki kecepatan reaksi yang mengesankan dan dengan lincah menghindari serangan tersebut. Beberapa gagal menghindari serangan itu. Mereka terkena serangan dan terlempar jauh. Jika baju besi mereka tidak melindungi mereka, mereka pasti sudah mati. Sebagai respons, kelompok itu menghunus senjata mereka dan menyerang kerangka tersebut. Karena energi senjata tidak ditekan, mereka masih bisa melepaskan kekuatan yang mengesankan dengan senjata mereka. Namun, mereka tetap tidak bisa melukai kerangka itu, yang terlalu cepat bagi mereka. Matilah, wahai manusia fana, teriak kerangka itu, dan tongkatnya bersinar terang seolah memanggil sesuatu. Saat semua orang bertarung, Xiang Shaoyun menyendiri dengan runenya. Keduanya berdiri di samping, mengamati semuanya. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun melihat sesuatu muncul dari bawah tanah. Sesosok kerangka naga muncul dan menerkam sekelompok orang. Bab 1099. Naga kerangka menyerang bersamaan dengan kerangka humanoid, menyebabkan semua orang melarikan diri menyelamatkan diri ke segala arah. Orang-orang yang hadir semuanya adalah penguasa, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya. Mereka tidak mampu berbuat apapun terhadap kedua kerangka itu, dan dua di antara mereka langsung terbunuh. Xiang Shaoyun menghela napas dalam hati, benar saja, ini bukanlah tempat yang damai. Pergi urus mereka. Aku akan mengambil ramuannya, kata Xiang Shaoyun dengan sedikit kegembiraan di matanya. Semua orang serakah, dan Xiang Shaoyun pun tak kebal terhadap keserakahan. Ramuan-ramuan itu semuanya adalah ramuan kerajaan yang langka. Jika dia bisa membawanya kembali ke Sekte Ziling, itu akan meningkatkan kekayaan Sekte, yang akan menguntungkannya. Tapi aku bukan tandingan mereka, keluh si ahli rune, yang merasa ingin menangis. Jangan khawatir. Setelah ini, kau tidak akan berutang apapun padaku, kata Xiang Shaoyun sebelum bergegas menuju tempat tumbuhnya tanaman herbal. Rune itu merasa sangat tak berdaya. Dia mengertakkan giginya dan menyerbu maju. Dengan menunggangi naga kerangka humanoid itu menyerang Xiang Shaoyun. Karena kau menolak pergi, kau bisa mati, kata kerangka itu sambil mengacungkan tongkat tulangnya, mengirimkan dua serangan energi yang kuat ke arah Xiang Shaoyun dan rune tersebut. Rune itu mengangkat senjatanya dan menangkis serangan tersebut. Dampaknya memaksa dia mundur dengan cepat. Adapun Xiang Shaoyun, setelah melakukan salto di tanah, dia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia telah menggunakan kemampuan garis keturunannya untuk menjadi tak terlihat. Kerangka dan naga kerangka itu tidak bisa lagi merasakannya, jadi mereka fokus pada runik. Runik itu ketakutan setengah mati dan mulai lari panik. Harus diakui bahwa runik memiliki kecepatan yang mengesankan. Menggunakan kekuatan garis keturunannya, runik itu melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan, berhasil mengalahkan kedua kerangka itu. Sementara itu, Xiang Shaoyun mencapai lereng dan memetik semua tumbuhan herbal. Ada bunga tulang kehidupan, rumput naga melingkar, biji kristal giok, dan sebagainya yang tumbuh di sana. Semuanya adalah tumbuhan herbal yang sangat langka. Dari fakta bahwa semuanya tumbuh di lereng ini, orang hanya bisa membayangkan limpahan energi yang luar biasa dari gua tersebut. Xiang Shaoyun berpikir dalam hati, jika aku punya waktu, aku bisa mempertimbangkan untuk menggali di sekitar tempat ini. Mungkin aku bisa menemukan tambang kristal yang sangat besar. Tak dapat dipungkiri bahwa Xiang Shaoyun sangat serakah. Bahkan setelah mendapatkan ramuan agung, dia masih mengincar apa yang ada di bawah tanah. Siapa di sana? Teriak kerangka itu setelah menyadari bahwa ramuan-ramuan itu telah dicuri. Ia mengayunkan tongkat tulangnya ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menyelinap pergi tanpa ragu-ragu. Dia tidak bermaksud untuk terlibat dengan kerangka itu. Kedua kerangka itu gagal menemukannya, sehingga dia bisa melarikan diri dengan mudah. Ketika Xiang Shaoyun sampai di lokasi yang berbeda, ia menemukan bahwa ada cukup banyak kerangka yang tinggal di dalam gua tersebut. Mereka berinteraksi satu sama lain, mereka bercocok tanam, dan mereka hidup dengan seperangkat aturan dan kebiasaan mereka sendiri seperti ras lainnya. Melihat kerangka-kerangka ini menjalani kehidupan sehari-hari mereka di sini memberikan perasaan menyeramkan pada surga ini. Dimanapun kerangka-kerangka itu ditemukan, Xiang Shaoyun dapat menemukan banyak ramuan kaisar dan penguasa. Ada juga beberapa ramuan tingkat rendah lainnya, tetapi dia sebagian besar mengabaikannya. Dengan kemampuan menghilang, dia seperti ikan yang kembali ke air, dapat mencari keuntungan dengan tenang. Sedangkan yang lain, mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan keuntungan kecil dan bahkan mungkin kehilangan nyawa karenanya. Namun, Xiang Shaoyun tahu bahwa rahasia terbesar gua itu bukanlah ramuan-ramuan herbal. Pasti ada harta karun yang lebih berharga di sini. Akhirnya, ia menemukan bahwa sejumlah besar kerangka akan datang dari arah tertentu. Mungkin itulah tempat yang mereka cari.
Tetapi sebelum ia mencapai tujuannya, bahaya akhirnya menghampirinya. Seekor singa batu tanpa kepala muncul dan menyerang ke arahnya. Xiang Shaoyun menyadari bahwa singa batu itu mungkin telah merasakannya dengan indera unik yang dimilikinya. Jika tidak, singa itu seharusnya tidak menyadarinya ketika dia tidak terlihat. Singa batu itu sangat besar. Tubuhnya yang berwarna abu-abu dipenuhi kekuatan yang tampaknya sangat cocok untuk menyerang. Siapapun yang ditabraknya kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Xiang Shaoyun mungkin memiliki kekuatan fisik yang mengesankan, tetapi bahkan dia pun tidak ingin menghadapi singa batu tanpa kepala ini. Karena itu, dia mencoba melarikan diri tetapi tiba-tiba melihat sebuah benda aneh di atas singa batu itu. Melihat benda itu membuatnya berhenti melangkah. Singa batu tanpa kepala itu menyerangnya, dan Xiang Shaoyun mengandalkan kelincahannya untuk menghindar. Dia melompat ke atas singa, berniat mengambil benda yang ada di tubuh singa itu. Saat dia mendekati tubuh singa, duri-duri batu tumbuh saat singa itu mencoba menusuknya hingga mati. Xiang Shaoyun terkejut. Saat duri-duri itu menusuknya, ia merasakan sakit yang luar biasa. Jika bukan karena daya tahan tubuhnya, ia pasti sudah tewas. Ia membungkukkan badannya dan menghindari duri-duri tajam itu sebelum meraih benda di punggung singa. Setelah meraih benda itu, ia menyadari bahwa ia tidak bisa melepaskannya. Rupanya, benda itu telah menyatu dengan singa. Saat ia hendak mencoba hal lain, singa itu berguling dan membanting punggungnya ke tanah, berusaha menghancurkannya hingga mati. Xiang Shaoyun bereaksi cepat dan mendorong singa itu sebelum meluncur menjauh di tanah. Patung singa batu tanpa kepala itu mengamuk, menciptakan banyak kawah di tanah. Ia melompat dan menginjak-injak Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun berguling-guling di tanah berulang kali dan berhasil menghindari injakan-injakan itu. Namun, ia kini telah kehilangan inisiatif. Hanya masalah waktu sebelum ia tertindas di bawah singa batu itu. Ia berguling ke sebuah batu besar dan menggunakan batu itu untuk melompat dari tanah dan membenturkan tubuhnya ke singa batu tersebut. Saat ia menabrak singa batu itu, ia dapat merasakan bahwa singa itu sekuat seorang penguasa tingkat puncak. Ia tidak berani meremehkan singa itu. Ia segera menjauh dari singa itu, mencari kesempatan untuk memulihkan diri. Singa batu tanpa kepala itu mengejarnya, bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Xiang Shaoyun menstabilkan posisinya dan mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya sebelum melayangkan pukulan ke arah singa yang menyerang. Lengan sisik naga. Pemusnahan total. Lengannya menyimpan kekuatan pasukan yang luar biasa, ayunan lengannya menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Tubuh singa batu itu sangat tangguh, tetapi bahkan tubuh yang sekuat itu pun retak akibat pukulan tersebut. Darah abu-abu mulai mengalir keluar dari retakan. Serangan itu berhasil, tetapi dampaknya juga menyebabkan lengannya mati rasa. Dia harus mundur beberapa langkah untuk menetralkan dampaknya. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak mengerahkan lebih banyak kekuatan pada singa itu, dia melihat seekor lembu berkaki satu menyerbu ke arahnya dari kejauhan. Karena hanya memiliki satu kaki, lembu itu pada dasarnya melompat-lompat di tanah. Namun, ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Saat Xiang Shaoyun melihat lembu itu, pupil matanya menyempit. Dia berseru, "Ini adalah lembu kui dari legenda." Bab 1100. Kuyok seharusnya merupakan spesies yang telah punah. Mereka adalah binatang purba yang sangat kuat dan menakutkan. Saat Kuyoks menyerangnya, banjir dahsyat mengikuti jalannya sementara raungan oks yang sangat tidak nyaman untuk didengar bergema di udara. Kuyoks datang dengan momentum yang ganas dan jelas merupakan binatang yang jauh lebih menakutkan daripada singa batu tanpa kepala. Ini adalah binatang di tingkatan tertinggi. Karena Xiang Shaoyun tidak memiliki akses ke energi astralnya, mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghadapi lembu kui ini mungkin akan sulit. Namun, dia juga tidak ingin kehilangan benda di patung singa batu itu. Karena tidak ada pilihan lain, dia menghunus senjata sucinya, bersiap untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun, begitu dia menghunus senjata sucinya, sejumlah anggota ras tulang muncul di sekitarnya. Sebuah pengepungan telah terbentuk di sekelilingnya, membuatnya ketakutan. Dia segera menyimpan senjatanya dan melarikan diri. Dasar manusia terkutuk, berani-beraninya kau menerobos wilayah kami. Pergi sana atau matilah, Terroaret sang pemimpin. Tentu saja, Xiang Shaoyun mengabaikan kerangka itu dan berlari secepat yang dia bisa. Tangkap dia, Terroaret pemimpinnya sebelum mulai mendendangkan melodi aneh yang terdengar seperti ritual pemanggilan kuno. Benar saja, banyak kerangka muncul dari tanah dan mengerumuni Xiang Shaoyun. Jika bukan karena pengalaman Xiang Shaoyun yang kaya dalam menghadapi banyak kerangka di kuburan belakang akademi, dia mungkin akan merasa merinding melihat kerangka-kerangka yang berkeliaran di tempat yang seperti surga ini. Sepasang tangan kerangka menangkap kakinya, memperlambat pelariannya dan membuatnya mengumpat. Dia mengerahkan sedikit kekuatan pada kakinya dan menghancurkan lengan-lengan kerangka itu hanya untuk disambut oleh lebih banyak kerangka. Melarikan diri dari gerombolan itu tidak akan mudah. Xiang Shaoyun menyerang ke segala arah,
mencakar, meninju, dan menendang saat ia mencoba menciptakan jalan keluar dan membuat kerangka-kerangka itu terbang menjauh. Kerangka-kerangka itu tidak memiliki kesadaran dan masih dalam tahap pertumbuhan. Karena itu, mereka jauh lebih mudah untuk dihadapi. Namun, saat Xiang Shaoyun berusaha melarikan diri, lembu kui itu tiba. Semburan kekuatan yang luar biasa mengalir dari satu kakinya ke arah Xiang Shaoyun. Dia tidak punya cara untuk menghindari semburan itu, dan dia langsung tersapu dari tanah. Dunia berputar di sekelilingnya, dan sensasi tubuhnya yang terkoyak menyerangnya. Seandainya dia tidak melatih tubuhnya dengan teknik stimulasi batas, gerakan sapi kui itu saja sudah akan menjadi akhir baginya. Xiang Shaoyun terlempar ke tanah, tetapi pikirannya tetap jernih. Tidak ada lagi kerangka di sekitarnya karena mereka juga telah dihancurkan. Karena yakin Xiang Shaoyun pasti sudah mati, sapi kui itu bahkan tidak repot-repot mengejarnya. Xiang Shaoyun, bukannya segera berdiri, malah berhenti bernapas dan fokus merasakan sekelilingnya. Dia menyadari bahwa dirinya telah tersapu ke sebuah lembah. Batu-batu besar dan semak-semak mengelilinginya. Semak-semak itu tampak berisi benda-benda spiritual yang mengeluarkan aroma harum ke udara. Xiang Shaoyun sedikit membuka salah satu matanya dan melihat bunga berkilauan tidak jauh darinya. Bunga itu terbagi menjadi 3 bagian yang berbeda warna. Satu berwarna biru, satu berwarna hijau, dan satu berwarna coklat. Setiap warna memancarkan aura yang berbeda. Ketika Xiang Shaoyun melihat bunga itu, pupil matanya menyempit, dan ekspresi takjub terpancar di wajahnya. Ini adalah bunga pembawa keberuntungan 3 warna, serunya kaget. Bunga pembawa keberuntungan 3 warna itu sangat langka. Itu hanya tanaman kaisar, tetapi kualitasnya tertinggi di kelasnya dan memiliki khasiat obat yang unik. Kelopak biru dapat meningkatkan kekuatan bintang air seseorang dan membantu pemahaman tentang kedalaman air. Kelopak hijau sangat membantu dalam penyembuhan. Kelopak coklat sangat beracun. Bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan seseorang yang secara tidak sengaja mengonsumsinya. Bunga pembawa keberuntungan 3 warna itu sangat pilih-pilih soal lingkungan. Ia tidak akan tumbuh di lingkungan biasa. Kehadiran bunga ini menandakan bahwa lembah itu mungkin adalah tempat yang luar biasa. Benar saja, setelah mengamati sekelilingnya, Xiang Shaoyun melihat sebuah prasasti menjulang tinggi di dalam lembah. Di belakang prasasti itu terdapat sebuah pemakaman besar. Kerangka-kerangka berdiri berjaga di sekeliling pemakaman. Mereka adalah penjaga yang paling setia, melindungi pemakaman dengan keamanan yang sangat ketat. Tidak seorang pun diizinkan untuk melangkah masuk, bahkan satu langkah pun. Pada saat itu, seseorang muncul di area tersebut dengan senjata suci di tangan. Sejumlah besar kerangka mengejar penyusup itu. Beberapa binatang buas yang belum pernah terlihat sebelumnya dan beberapa makhluk tak bernyawa juga muncul, menyebabkan kekacauan besar di area tersebut. Mereka semua tampaknya menjaga pemakaman, dan mereka sangat kuat. Mereka dapat dengan mudah mengatasi para penyusup, yang pada dasarnya adalah para penguasa yang kehilangan energi astral. Tampaknya juga ada makhluk yang lebih berbahaya yang tersembunyi di area tersebut. Mereka hanya diam saja karena para penyusup itu tidak sepadan dengan waktu mereka. Setelah menyadari hal ini, Xiang Shaoyun menyadari bahwa banjir besar telah membawanya ke tempat terpenting di dalam gua. Detak jantungnya pun berakseleratesi. Ketika ia hendak meraih bunga keberuntungan 3 warna itu, ia melihat seekor ular berkepala 3 perlahan melata dari dalam gua. Seperti bunga itu, ular tersebut memiliki 3 warna. Setiap kepala memiliki warna yang berbeda, memberikan ular itu penampilan yang sangat tidak biasa. Kepalanya pipi, sehingga jelas bahwa ular itu sangat beracun. Ular 3 warna yang menyerupai Santo, pikir Xiang Shaoyun, tubuhnya lemas. Ular ini pada dasarnya adalah penguasa ular berbisa, ular paling beracun yang pernah ada. Siapapun yang bertemu ular ini akan mempertimbangkan untuk mundur, termasuk para Santo. Xiang Shaoyun tidak berani bergerak, bahkan ia menggunakan kemampuan garis keturunannya untuk menjadi tak terlihat. Ia takut ular itu akan menemukannya. Ular 3 warna itu adalah binatang yang cerdas. Lidahnya menjulur keluar masuk dari 3 mulutnya sambil terus-menerus mengamati sekitarnya. Keenam matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Tiba-tiba sepasang mata menatap ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun sangat ketakutan hingga gemetar dan berdoa dalam hati, "Kumohon jangan perhatikan aku. Kumohon jangan perhatikan aku." Celakanya, ular itu memang telah menemukannya. Ular itu melata mendekat dengan tubuh mungilnya dan menyemburkan bisa yang sangat beracun ke arahnya. Jelas bagi Xiang Shaoyun bahwa kemampuan menghilangnya telah gagal lagi. Seperti peluru, tubuhnya melesat pergi saat ia melarikan diri dengan cepat. Ia bergegas keluar dari lembah hanya untuk bertemu dengan banyak anggota ras tulang. "Ayo lawan. Aku punya banyak pengalaman membasmi kerangka." Menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri, Xiang Shaoyun meraung dan menyerang kerangka-kerangka itu dengan pedang suci bercahaya di tangannya. "Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.